Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan jarak pada dimensi 3. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghitung jarak antara titik dengan garis pada dimensi 3 ya. Bagaimana sih cara menghitung jarak antara titik ke garis? Oke ya. Konsepnya seperti ini. Misalkan saya punya sebuah titik A ya. Kemudian saya punya sebuah garis, misalkan garis L, yang dinamakan jarak titik A ke garis L itu yang mana sih? Caranya gini, dari titik A kalian buat sebuah garis menuju garis L dengan tegak lurus. Artinya gini, kita tarik garis yang tegak lurus menuju kemana? Menuju ke garis L. Misalkan titik perpotongannya ini saya beri nama B ya, sudutnya tegak lurus 90 derajat, maka AB inilah jarak antara titik A menuju garis L ya, bisa dipahami ya. Jadi jarak A ke L adalah tarik garis yang tegak lurus menuju L, dengan kata lain diproyeksikan ya. Diproyeksikan itu artinya ditarik garis yang tegak lurus menuju lawannya atau garis yang lain, seperti itu ya. Bisa dipahami ya, ini konsepnya. Selalu tarik garis yang tegak lurus menuju garis tersebut dari titik awal. Contoh yang pertama, contoh yang pertama ini saya berikan contoh sebuah limas ya. Terdapat sebuah limas beraturan ya. Limas beraturan itu artinya alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi alasnya itu sama. Limas beraturan. Sebentar. Limas T A B C D itu aja ya. Dengan panjang rusuk alas 8 cm dan panjang rusuk tegak atau sisi tegak 8/2 cm ya. Pertanyaannya, tentukan jarak titik C menuju ke TA. Tentukan jarak titik C ke TA ya. Pertama kita gambar dulu limasnya ya. Gambar sebuah limas seperti ini. Ini saya gambar alasnya dulu ya. Jadi kalian harus bisa menggambarnya terlebih dahulu. T-nya di atas, ABCD-nya ini adalah alasnya. ABCD alas ya. Panjang rusuk alasnya 8 cm, berarti panjangnya AB, BC, CD dan DA adalah 8 cm. Panjang rusuk tegak. Nah, rusuk tegak itu yang mana? Hati-hati ya, bedakan tinggi limas dengan sisi tegak. Sisi tegaknya itu yang miring ini. TB, TC, TD, TA. Ini namanya sisi tegak. 8/2. Semuanya 8/2, 8/2, 8/2. Nah, tinggi limas itu yang mana? Tinggi limas itu garis dari titik T puncaknya yang ditarik tegak lurus menuju alasnya. Jadi dari T menuju alas secara tegak lurus itu adalah tinggi limas ya. Pertanyaannya, tentukan jarak titik C ke TA. Oke ya. Pertanyaannya titik C ke garis TA. Ingat, titik ke garis berarti kita tarik garis yang tegak lurus menuju TA. Dari C ini ya, kita tarik garis. Nah, ini yang tegak lurus, atau saya pakai spidol merah ya.
Nih. Nah, ini kan ini tegak lurus ya, saya beri tanda set. Ini sudah tegak lurus, anggap saja ini titiknya adalah E, maka yang kita cari adalah panjangnya CE. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang temukan segitiga siku-sikunya dulu. Kalau kita lihat segitiga siku-sikunya bisa kita ambil dari CTE ya. Tetapi kalau kita pakai CTE, CT-nya sudah tahu, TE-nya kita nggak tahu. Apakah bisa kita mencari panjangnya TE? Belum tahu ya. Belum tentu ini E-nya ini berada di tengah-tengahnya TA. Misalkan TA-nya 8 akar 2. Belum tentu TE-nya 4 akar 2 ya. Kita harus cari tahu dulu. Bagaimana caranya? Nah, coba kita hubungkan garis CA. Nah, seperti ini. Berapakah panjangnya CA? CA bisa kita cari melalui segitiga ABC ya. Dari segitiga ABC kita bisa mencari panjangnya AC atau CA. Perhatikan, siku-sikunya di B. AB-nya 8, BC-nya 8 ya. Berarti panjangnya AC berapa? Sama seperti mencari diagonal sisi pada kubus, tinggal ditambahkan dengan akar 2 saja. Berarti panjangnya AC pakai Pitagoras ya adalah 8 akar 2. Oke, seperti ini. Nah, ternyata setelah kita amati panjangnya AC dengan panjangnya CT itu adalah sama, 8 akar 2, 8 akar 2. Jika sama ya, maka segitiga yang terbentuk adalah sama kaki karena dua kakinya sama. Nah, ternyata di sini TA panjangnya juga 8 akar 2 kan diketahui di soal. Berarti segitiga TAC ini adalah segitiga sama sisi ya. Jika segitiga sama sisi, maka dari titik C menuju ke titik E ini secara tegak lurus, E-nya sudah pasti berada tepat di tengah-tengahnya TA. Ingat ya, kalau dia membentuk segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi, maka titik yang garis yang terbentuk secara tegak lurus ini tadi, titiknya tepat berada di tengah-tengah sisi tersebut. Ya, itu syaratnya. Kalau ketemu segitiga sama kaki, tapi kalau segitiganya sebarang, artinya sisinya panjangnya beda semua, berarti E-nya nggak bisa dikatakan di tengah-tengahnya. Bisa dipahami ya? Jadi, karena E-nya sudah pasti berada di tengah-tengah karena dia segitiga sama sisi, bisa kita simpulkan panjangnya TE adalah separuhnya 8 akar 2. Berapa? 8 dibagi 2, 4. Berarti 4 akar 2. Kalau seperti ini kita bisa memakai rumus Pitagoras. Saya keluarkan segitiganya. Ini T, ini E, ini C. Ya. Oh, siku-sikunya di sini, maaf gambarnya jelek. Yang CE-nya kita cari. Ini 8 akar 2, ini 4 akar 2, ya. Berarti CE, ingat CE ini bukan sisi miringnya ya, sisi miringnya itu TC karena terletak di depan sudut siku-siku. Berarti rumusnya bagaimana? Apakah ditambah? Bukan ya, berarti TC kuadrat dikurangi TE kuadrat. 8 akar 2 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. 8 akar 2, 8 kali 8 64 kali akar 2 kuadrat, 2 dikurangi 4 kuadrat, 16 akar 2 kuadrat, 2 64 kali 2 128 dikurangi 32, sehingga hasilnya bisa kita peroleh 96 ya. Ingat CE nya ini masih bentuk kuadrat, jadi kita apakan? Akar 96. Akar 96 berapa kali berapa yang hasilnya 96, yang salah satu angkanya bisa diakar. Ada yang ketemu? 16 kali 6 ya, 16 kali 6, 6 kali 6, 36 ya, benar 96. 16 nya bisa keluar, jadi akar 16 berapa? 4. Akar 6 nya tetap, sehingga panjangnya CE adalah 4 akar 6 cm. Ini adalah salah satu contoh menghitung jarak dari titik ke garis. Selanjutnya akan saya jelaskan, saya berikan satu contoh lagi untuk
menghitung jarak antara titik ke garis.